Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menggelinding semakin pelik setelah kedua pihak saling lapor. Dalam prosesnya, kasus tudingan ijazah palsu yang bergulir di Bareskrim Polri telah sampai pada kesimpulan ijazah Jokowi identik antara bukti dan pembandingnya. Lantaran tidak ada unsur pidana, penyelidikan pun dihentikan. Tapi kubu tim pembela ulama dan aktivis tidak puas dengan konvers Bareskrim saat itu. Rabu 9 Juli 2025, Bareskrim menyelenggarakan gelar perkara khusus. Sementara Jokowi sendiri telah melaporkan beberapa nama ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu. Menyoal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah itu, Jokowi telah menyerahkan sejumlah barang bukti guna menguatkan laporannya. Seluruhnya ada 24 objek media sosial yang diserahkan kepada penyelidik. Laporan itu sudah terdaftar dan ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jokowi melaporkan Roy Suryo CS terkait pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Sedangkan pendukung Jokowi menghendaki pengenaan pasal yang lebih serius, yakni dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Kalau maunya kita 160 28 ayat 2, kenapa sudah ada jurisprudensinya? Kemarin waktu aku datang sini aku jelasin bahwa Bambang Tri itu sudah diputus Mbak Ken. Diputus 4 tahun, pasalnya itu 28 ayat 2, pelapornya juga bukan Jokowi, gitu loh. Dalam konteks legal standing memang menjadi penting subjek hukum mana yang kemudian bisa mengajukan laporan gitu ya. Karena dalam hukum pidana sendiri itu dikenal ada delik aduan, kelah delik, ada bicara tentang delik biasa. Nah kalau alas hak dari delik aduan ini adalah orang yang menjadi korban langsung dalam satu tindak pidana. Dalam kasus ini, dalam konteks bahwa kalau ditarik adalah nama baik, kalau nama baik kan berarti melekat pada pribadi seseorang. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi. Proses hukum dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya masih berlanjut. Lebih dari 20 saksi diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Jokowi. Pada kesempatan berbeda, Polda Metro Jaya meminta keterangan Roy Suryo dan 5 saksi lainnya menyoal dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. 5 saksi lain itu yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Pemanggilan juga dilakukan kepada Tifauzia Tiasuma namun tidak dipenuhi. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin 7 Juli 2025. Jadi sebenarnya bukan diperiksa dalam konteks pemanggilan ya, tetapi undangan klarifikasi. Ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Bila tindak lanjut atas laporan ini seakan jalan di tempat, itu karena perselisihan menyoal asli atau tidaknya ijazah Jokowi juga masih bergulir. Jadi stepsnya penyelidikan. Ya, kemudian penyelidikan ini tujuannya ini ada tindak pidana atau enggak sih? Betul nggak sih ada orang yang mencemarkan nama baik? Betul nggak sih ada orang yang fitnah? Ada orang yang fitnah digital gitu ya dengan undang-undang ITE. Nah makanya diundang klarifikasi, saksi-saksi diundang. Setelah itu penyidikan itu, oh ini sudah pasti ada tindak pidananya, udah ada kejahatan nih. Gue tinggal cari siapa yang jahat. Nah itu udah satu step. Jadi pertamanya yang penting ada kejahatan. Memang tujuan penyidikan itu ujung-ujungnya cari yang jahat siapa, cari yang mencemarkan siapa, cari yang memfitnah siapa. Bisa aja ya penyidikan sampai sekarang tidak ada yang jahatnya, ada. Cuma di perkara ini, saya yakin karena di perkara besar, kalau sudah naik ke penyidikan, artinya beberapa step lagi, sedikit lagi cari yang jahatnya, tersangka.
Kendati Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Jokowi identik dengan beberapa ijazah pembanding, Bareskrim juga telah menghentikan penyelidikan, namun langkah itu dipandang belum berkekuatan hukum tetap. Kubu Roy Suryo CS yang masih tak puas belum lelah mencari celah, termasuk melakoni gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025. Nah, ini yang harusnya ada kehati-hatian dan profesionalisme dari penyidik untuk memilah-milih. Ini kaitannya langsung dengan perkara, sedangkan perkara yang awal aja belum clean and clear selesai. Jadi saran saya malah selesaikan dulu sumber utamanya tadi. Ketok palu dulu kalau ini sudah clear bahwa ini dipastikan adalah sah ijazahnya Pak Jokowi asli, baru kemudian bisa berurutan, urut kacang lah, baru proses yang berikut-berikutnya itu ditindaklanjuti. Jadi harus hati-hati sekali. Dan yang kedua, ini kan melawan kliennya Bang Jemi ini, melawan tadi yang saya bilang, mencoba memberikan jarak antara klaim otoritas yang saya sebut dengan kebenaran formal dengan kebenaran aktual. Analisa saya, mungkin polisi melihat juga nih, dia harus hati-hati, karena yang ini nggak pasrah, yang ini melawan dan melawannya full force juga. Artinya dia juga harus siap full force juga. Nah, ini yang membuat perkara ini seru, dan ini belum peaknya, saya setuju tuh, belum klimaksnya, karena klimaksnya nanti penetapan tersangkanya, kalau ada itu baru klimaks. Kita sama-sama berharap bahwa ini segera selesai, selesainya itu lewat pengadilan. Apapun pencemaran nama baik kah, ITE kah, ataukah penggunaan ijazah palsu kah, atau fitnah kah, karena pasal itu banyak sekali ya. Silakan, mana yang terbukti naik ke pengadilan, toh barang buktinya tetap menggunakan ijazah ini. Karena ijazah ini yang jadi pokok masalah kan. Nanti akan dinilai, ada putusannya, kita lihat putusan pengadilan negerinya mengakui ini ijazah ini asli apa tidak. Kalau yang tidak puas masih bisa banding, kalau yang tidak puas lagi bisa kasasi, bisa PK pun sekarang tidak terbatas, kan panjang. Hitung-hitungan di atas kertas, sengkarut ijazah Jokowi berpotensi berlangsung panjang. Halayak pun diselimuti pertanyaan besar, apa urgensi semua ini?